Di sini pun Pak Anton diberitahu ya geng bahwa ibunya telah meninggal, dan Ibu Frans itu beberapa kali datang ke rumah untuk memberikan amplop, tapi dia nggak banyak ngomong, geng, cuma ngasih amplop terus udah. Dari cerita ini Pak Anton pun bisa menyimpulkan ya geng bahwa dia telah menjadi korban penipuan. Kenapa? Karena pertama dia nggak disekolahin, kedua dia nggak dikasih kabar tentang ibunya yang meninggal oleh Ibu Frans. Di sisi lain Pak Anton pun nggak berniat ya geng, nggak berniat untuk keluar dari Oci atau Taman Safari ini. Kenapa? Karena beliau merasa kalau misalkan keluar nih mau kemana lagi. Sedangkan di situ beliau udah dikasih makan, kerjaan juga udah ada. Ya walaupun kerjaannya itu dibilang kasar ya geng, untuk anak seusia beliau pada saat itu. Gila kan? Lo bisa bayangin lagi tidur enak-enak nih di setrum. Even misalkan dibangunin dengan cara digetok aja kan kaget. Apalagi ini di setrum guys. Lo nggak bisa bayangin gimana kagetnya. Setelah Pak Anton beranjak remaja dan beranjak dewasa geng, sekitar umur 20-an lah, beliau pun lebih dipercaya nih guys. Artinya beliau di sini bisa beliau bisa keluar masuk ya, bisa keluar masuk Taman Safari. Karena beliau di sini dipercaya untuk keluar membeli logistik atau keluar gitu kan, sekedar membeli peralatan untuk sirkus. Jadi beliau nggak terlalu jenuh dan nggak terlalu terkungkung ya geng. Cuman di sini tetap nih ada satu lagi hal yang tidak mengenakan yang telah terjadi bertahun-tahun nih geng. Hal itu apa? Yaitu beliau itu nggak pernah digaji guys. Gila kan? Udah kerja puluhan tahun beliau nggak pernah digaji. Ini menurut pengakuan Pak Anton. Nah, dari mana beliau mendapat pegangan uang untuk membeli sesuatu atau bertahan hidup? Jadi kalau misalkan makan itu kan nggak, pikirannya kayak udah dijamin lah. Kalau misalkan ingin membeli barang-barang sesuatu, Pak Anton ini memiliki sampingan geng. Sampingannya adalah kadang-kadang beliau itu menawari jasa. Misalkan ada yang mau nitip sesuatu gitu kan keluar. Nah, di situ beliau dapat uang tip gitu loh. Dari situ geng. Nah, setelah beliau dewasa dan beliau itu memiliki pacar lah gitu kan, memiliki pacar, di sini beliau makin dewasa nih geng pemikirannya. Jadi makin berpikir ke depan lah ya. Jadi pemikiran ke depannya itu mulai ini guys, mulai tumbuh dan juga mulai kritis. Di sini pun atasan Pak Anton mulai ini guys, mulai memberikan uang ya guys, tetapi bukan uang gaji, kayak uang tip lah kayak gitu. Pernah katanya dikasih 5.000 Pak Anton itu, setelah itu naik lagi menjadi 50.000. Tapi 50.000 ini nggak semuanya nggak semuanya diambil, melainkan 25-nya dipegang, terus 25-nya disimpan oleh siapa? Oleh pihak atasannya lah ya, atasan atau founder Taman Safari geng. Dan pada saat itu Pak Anton pun ingin membeli emas gitu ya, kalung emas. Ketika beliau meminta uang, beliau itu dipersulit dan nggak dikasih uang. Makanya di sini beliau pun semakin menggebu-gebu untuk keluar, dan juga semakin percayalah pada dirinya bahwa ini adalah sebuah kebohongan dan juga sebuah perbudakan gitu. Karena tadi itu peristiwa yang berurutan dan yang terjadi berulang-ulang. Dan ini pastinya di luar kewajarannya, udah nggak digaji, nggak dikabarin ketika orang tua meninggal. Terus ketika dia meminta uangnya sendiri yang 25.000 tadi tuh, uang 25.000 tadi nggak dikasih. Dan pada saat itu selain mendapatkan tekanan dan juga nggak digaji, Pak Anton pun jarang sekali berkomunikasi geng dengan teman-temannya sesama pemain sirkus. Kenapa? Karena di situ itu mereka disibukkan dan dimanage sesibuk mungkin gitu kan, sehingga mereka itu nggak bisa ngobrol kayak gini nih, ngobrol atau diskusi lah. Mereka itu nggak ada waktu kayak gitu geng, karena mereka terus dilatih sekeras mungkin, sesibuk mungkin gitu kan. Jadi waktu mereka itu hanya untuk tidur, makan, sama latihan, udah kayak gitu aja. Dan yang lebih mencengangkannya lagi adalah mereka nggak pernah dikasih, termasuk Pak Anton ya geng. Menurut pengakuan Pak Anton dan juga teman-temannya itu nggak pernah diberikan pendidikan yang formal seperti kita nih. Ada SD, SMP, ada seragam, ada buku, nggak pernah geng. Mereka hanya diajarkan baca dan tulis saja oleh pegawai senior. Ketika Pak Anton
Mendapati banyak kejanggalan ini, beliau pun memutuskan untuk keluar, geng. Karena ini udah fix banget lah. Udah fix banget dia itu dimanfaatkan. Apalagi dia berpikir dia ingin mempunyai istri, ingin punya anak, ingin punya masa depan lah, intinya kayak gitu, geng. Akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari OC ini, geng. Di sini gue nggak mendapatkan informasi tentang umurnya, geng. Karena ketika Pak Anton ditanya umur pun, beliau hanya menjawab tahun ketika dia keluar. Bukan umur ketika beliau itu keluar, geng. Bukan. Nah, setelah Pak Anton keluar pun, Pak Anton sempat meminta ini, geng. Meminta pertanggungjawaban dari perbuatan janggal para founder-foundernya ini, geng. Kepada anak dari pendiri Taman Safari. Tetapi nggak ada, ini guys, nggak ada nggak ada sambutan baik lah di antara mereka, geng. Lalu pada saat itu Pak Anton pun mengunjungi lagi nih, geng, mengunjungi lagi Taman Safari dengan maksud beliau itu mau mengutarakan lagi gitu kan, mengutarakan keinginannya untuk mendapatkan keadilan lah kayak gitu, geng. Mendapatkan keadilan plus mendapatkan apa yang harusnya dia dapatkan gitu kan. Dalam konteks ini adalah gaji. Tetapi di sini dia habis dipukuli, guys. Oleh siapa? Oleh petinggi-petinggi dari Taman Safari pastinya. Dan Pak Anton pun sudah menduganya memang, tetapi dia itu nggak gentar dan nggak takut, karena dia hanya ingin bertujuan untuk meminta gitu kan, meminta keadilan, guys, atau meminta haknya lah kayak gitu. Coba aja kita bayangin kalau kita misalkan kerja bertahun-tahun nih nggak digaji, gimana rasanya tuh? Oke, terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini tentang pernyataan ex pegawai laki-laki Taman Safari. Buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell dari samping kuali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Vivi, di situ ada Ibu Butet, terus ada Linda. Ada Vivi dan juga Butet yang sering diundang, ya guys, diundang di podcast para yang sering diundang di podcast maupun di media nasional. Dan di video kali ini gue akan membahas lagi nih, guys, membahas lagi dari pernyataan ex pegawai laki-laki. Karena sebelumnya itu kan yang sering bersuara adalah pegawai perempuan atau mantan pemain sirkus dari Taman Safari ini, Pak. Tadi dekat-dekat atau mantan pemain sirkus ini adalah perempuannya, geng. Tadi dekat-dekat. Sekarang gue akan membahas sosok ex pemain sirkus, sosok laki-laki ex pemain sirkus dari Taman Safari atau OC ini, guys. Beliau adalah Bapak Anton, ya guys, Bapak Anton atau Bapak Apong. Sebenarnya beliau itu namanya Apong, guys.